Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Rejanovita dari kelompok 1 dan 3 rekan saya yang bernama Ika Ariastari, Andre Yuda Erlangga, dan juga Ilhan Muhammad Asdar. Di sini saya akan mewakili tugas pengganti UTS dengan menyampaikan beberapa materi dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun yang disebut dengan PPKI. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPU PKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPU PKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi 2 masa persidangan. Sidang pertama mulai dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dan masa persidangan kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari persidangan BPU PKI tersebut berhasil disusun naskah komplit rancangan Undang-Undang Dasar meliputi pernyataan Indonesia Merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar terdiri dari pasal-pasal 6 dengan selesainya tugas BPU PKI. Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun yang disebut dengan PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang tanggal 18 Agustus 19, PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dari naskah rancangan Undang-Undang Dasar, hasil kerja BPU PKI tentunya dengan beberapa perubahan di sana-sini, terutama tentang dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam perjalanannya ternyata ada beberapa penyimpangan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada badan legislatif, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hasil rancangan BPU PKI kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Selain MPR, terdapat lembaga tertinggi negara lainnya di bawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung ataupun yang disebut dengan DPA, dan Mahkamah Agung yang disebut dengan MA. Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi. Maka berdasarkan hasil kesepakatan pertama kali, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan sistem pemerintahan presidensial, artinya kabinet bertanggung jawab pada Presiden. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, PPKI telah disempurnakan, antara lain telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara
yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian, yakni bagian pembukaan dan bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 37 pasal. 1. Aturan peralihan terdiri dari atas 4 pasal. 1. Aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Di dalam bagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea itu. Di dalam alinea keempat tercantum perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ataupun yang perwakilan. Yang kedua, sejarah pembentukan konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada saat itu, kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah konflik militer antara tentara Belanda dan pejuang RI yang dikenal dengan agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Peristiwa agresi tersebut mendorong PBB untuk turut campur dengan mengusulkan perundingan yang disebut konspirasi meja bundar. Dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi itu dihasilkan sejumlah persetujuan antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan negara RIS. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Lebih lanjut dapat kita lihat dalam konferensi meja bundar ataupun yang disebut dengan KMB di Den Haag, Belanda menghasilkan 3 buah persetujuan antara lain. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga adalah didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1949, berubahlah konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ataupun yang disebut dengan UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat ataupun yang disebut dengan federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari kenegaraan bagian. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer yang bertanggung jawab kebijaksanaan. Pemerintah berada di tangan menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Yang ketiga, sejarah berubah Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi, pelaksanaan sistem pemerintahan menggunakan sistem kabinet jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap kabinet kurang dari 1 tahun. 12 dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Dalam kondisi seperti ini dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu, seperti halnya dengan Konstitusi RIS tahun 1949, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 juga bersifat sementara, seperti yang ditegaskan dalam pasal 134. Di bawah Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai realisis dari pasal 134. Pemilihan umum berhasil dilaksanakan. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955.
Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru, Konstituante sebagai Dewan Penyusunan Undang-Undang Dasar dalam sidangnya. Sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru karena sulitnya mewujudkan kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suatu suara dari jumlah anggota konstituante. Tiap negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya begitu, pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali perdebatan dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Setelah Indonesia menjadi negara merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku 3 macam undang-undang dasar konstitusi dalam 4 periode pergantian konstitusi dari awal mula Indonesia merdeka hingga sekarang, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, 2 Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang 1945 sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Konstitusi juga merupakan pencerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Melalui konstitusi dapat menjamin hak-hak warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang dari penguasaan dan terselenggaranya kepentingan masyarakat. Secara umum di dunia ini terdapat 2 macam konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang kedua ini hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari perjanjian Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun yang disebut dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zumbi Kosakai. Kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi atau UUD terlebih dahulu. Karena dalam konstitusi disebutkan pemerintahan membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Sehingga atas pemerintah konstitusi yang sudah disahkan, maka Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai dengan dicita-citakan. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan pula mengenai bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
baik sebelum maupun sesudah mengalami perubahan, menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, sehingga jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah adanya 1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, 2. Asas legalitas, 3. Asas pembagian kekuasaan, 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, 5. Asas kedaulatan negara, 5. Asas kedaulatan rakyat, 6. Asas demokrasi, dan yang ketujuh, asas konstitusional. Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum. Sedangkan konstitusi atau undang-undang dasar merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Dengan demikian, secara konstitusional juga merupakan ciri pokok negara hukum yang terpenuhi. Sehingga konstitusi atau undang-undang dasar merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Sedangkan bentuk konstitusi itu dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi demokrasi pada masa itu. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi di kala politisi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.